Dr. Haji Muniri ini merupakan Wakil Dekan 3 bidang kerjasama dan kemahasiswaan. Bisa dijelaskan secara garis besar bagaimana prosedur stakeholder itu bisa bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam? Kalau di tingkat fakultas bisa MOA atau PKS. MOA dengan PKS itu sama. Ternyata mahasiswa FEB UIN 1 Tulungagung itu luar biasa kreatif. Apakah ada indikator, Pak Wadek, stakeholder yang seperti apa standar FEB? Ataukah FEB itu membuka tangan semua stakeholder bisa bekerja sama dengan FEB? Fakultas itu menyiapkan anggaran untuk pengiriman mahasiswa-mahasiswa pada ajang nasional dan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Piensa Podcast Inspirasi Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 1 Tulungagung. Pada episode kali ini bersama saya sebagai host Rizal Furqan Ramadan, dan kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau merupakan akademisi sekaligus dosen senior di lingkungan UIN 1 Tulungagung serta sebagai pejabat, salah satu pejabat akademik di kampus kami. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Bapak Dr. Haji Muniri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Haji, sehat nggih? Alhamdulillah baik dan sehat. Oke, sahabat Piensa, perlu diketahui bahwasanya Bapak Dr. Haji Muniri ini merupakan Wakil Dekan 3 bidang kerjasama dan kemahasiswaan. Oke, Pak Muniri, Baik. apa itu kerjasama dan kemahasiswaan? Saya sebagai Wakil Dekan bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Bidang ini adalah membidangi tentang organisasi kemahasiswaan yang ada di bawah fakultas, baik yang bersifat formal maupun yang informal. Yang informal seperti lembaga-lembaga LSO pendukung, ada Inbistek, ada Tax Center, juga ada GIS, ada Minibank, juga ada pojok statistik, mahasiswa yang bergelut di bidang perstatistikan, juga ada duta mahasiswa. Sedangkan yang formal seperti Dewan Eksekutif Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa atau yang disebut dengan Senat Mahasiswa itu. Ada juga himpunan mahasiswa program studi yang ada di FEB, ada 7 program studi. Baik, Pak Muniri, terkait dengan kerjasama ini cukup menarik karena memang kita tidak lepas dari adanya stakeholder. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara garis besar bagaimana prosedur stakeholder itu bisa bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam? Pada prinsipnya kerjasama dengan FEB itu bisa lembaga, bisa perorangan. Yang lembaga itu adalah lembaga-lembaga pemerintah maupun BUMN atau lembaga swasta. Dapat dilanjutkan kerjasama itu pertama memiliki visi yang sama, yaitu untuk mengembangkan SDM pada internal, juga karena kami ini memiliki banyak mahasiswa adalah memberikan peluang kepada mahasiswa untuk magang dan lain-lain di TAU PPL, bisa secara mandiri maupun secara reguler. Nah, kerjasama ini tentu akan memberikan dampak yang besar kepada mahasiswa. Selain bisa belajar di kampus, bisa juga belajar di luar kampus. Di luar kampus adalah lembaga-lembaga mitra yang bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini. Oke, dalam bidang kerjasama Pak Wadek, kita tentu tidak asing dengan istilah MOU, MOA, atau PKS. Nah, ya. Bagaimana itu menurut Pak Wadek? Memang regulasi yang ada di kampus UIN 1 ini, kalau MOU itu adalah di tingkat universitas.
ya. Kalau di tingkat fakultas bisa MOA atau PKS. MOA dengan PKS itu sama, hanya sebutan saja. Kalau MOU itu dengan nota kesepahaman sama, ya. Jadi yang PKS itu lebih teknis, seperti dilakukan oleh universitas, Pak Rektor menandatangani antar rektor, sedangkan dekan nanti kerjasama antar dekan, lebih spesifik, begitu. Oke, kebetulan ini Pak Wadek, saya itu juga punya CV ya, belum lama. Nah, ada semacam MOA dengan fakultas atau MOU dengan perguruan tinggi. Nah, ini pertanyaan cukup menarik. Kalau misalkan ada stakeholder yang ingin mengajukan MOA dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, secara seremonial ataukah desk to desk atau dua-duanya bisa dilakukan atau gimana prosedurnya? Biar ini seandainya pemirsa dari stakeholder yang kerjasama dengan FEBI. Iya, jadi untuk kerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu pertama tentu melakukan penjajakan. Penjajakan itu apakah pada lembaga itu bisa karena kampus itu konsepnya Dharma perguruan tinggi, ada pengajaran, ada penelitian dan pengabdian itu. Kalau misalnya di lembaga Pak Rizal itu bisa dilakukan riset, pengabdian atau itu bisa dilakukan kerjasama. Apakah selalu harus formal? Bisa yang bagus formal. Kalau desk to desk itu tidak tahu. Kalau formal nanti kan kita bisa ketemu langsung, follow ya, bisa follow atau bisa kita masukkan dalam sebuah berita di dalam web kampus, sehingga bahwa data-data yang ada itu betul-betul akurat, ada buktinya gitu. Betul. Nah, sekarang begini Pak Wadek, stakeholder mungkin banyak yang belum tahu ya terkait eksistensi kampus STAIN, IAIN maupun UIN, karena mereka beranggapan kampus ini basisnya agama. Ya. Sehingga mereka berpikir tidak ada jurusan atau prodi umum seperti ekonomi. Nah, langkah strategis apa dalam hal bidang kerjasama yang dilakukan oleh FEBI UIN 1 ini supaya ada stakeholder yang kerjasama, kemudian magang PKL itu kita tidak kesulitan mencari lokasi? Ada beberapa langkah untuk memformulasi pola kerjasama ini. Pertama, kerjasama ini kadang bermula dari penandatanganan MOA dulu, baru dilakukan follow up tindak lanjut. Ya, kami telah melakukan beberapa kerjasama baik nasional maupun internasional. Internasional yang dilakukan pada tahun 2024 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu mencapai 19 MOU. Sedangkan untuk kerjasama tingkat nasional itu ada 29 kali ya, atau 29 lembaga. Baik itu pada tataran perguruan tinggi, swasta maupun negeri, baik di dalam naungan Kemenak maupun di naungan Ristek Dikti ya, itu sudah dilakukan. Juga melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga swasta seperti perbankan, karena di Fakultas Ekonomi ada perbankan syariah, maka hampir seluruh perbankan di Tulungagung dan sekitarnya itu melakukan kerjasama. Selain itu juga pada lembaga-lembaga seperti Kampung Coklat ya, PT itu ya, PT Kampung Coklat di Blitar, juga ada SMS ya di Kediri itu, juga Parindo di Jombang ya, dan juga masih banyak. Bahkan yang terdekat kemarin kita telah menandatangani MOA dengan PPN Perigi Trenggalek ya, dengan pelabuhan perikanan Nusantara ya. Dan itu ternyata di sana sangat antusias menerima kami. Sangat butuh mahasiswa UIN bisa magang atau PPL melakukan riset dan pengabdian. Bahkan di sana terbuka lebar sambil melakukan pembinaan pada nelayan, baik dari sisi IT maupun dari sisi perilaku, mungkin begitu. Oke, berarti tentu mahasiswa kita tidak kalah ya dengan perguruan-perguruan tinggi yang lain ya, Pak Wadek?
Secara umum dari beberapa tanggapan stakeholder, misalnya kemarin melakukan evaluasi Munef ya pada Kampung Coklat misalnya, ternyata mahasiswa FEB UIN 1 Tulungagung itu luar biasa kreatif, kreatif sekali, bahkan melampaui ekspektasi dari lembaga itu. Ini juga diharapkan di PPN Nusantara Prigi itu mungkin dalam waktu dekat bulan Juni ini itu diharapkan pertama mungkin pada rentang mahasiswa 20 sampai 40 bahkan. Banyak. Di sana itu ditempatkan sampai ada beberapa divisi, kira-kira ada 7 divisi. Diharapkan karena UIN 1 itu kan selain memiliki core keilmuan umum ya seperti akuntansi misalnya, seperti bisnis atau ekonom atau mungkin yang lain-lain ya. Manajemen keuangan misalnya, juga dibekali ilmu keagamaan yang di situ lembaga-lembaga BUMN itu sangat antusias untuk menerima mahasiswa dari FEB UIN 1 Tulungagung itu. Baik, dari kerjasama dengan stakeholder Pak Wadek, apakah ada implikasi nanti ketika mahasiswa itu lulus mungkin bisa bekerja di situ atau yang lain? Oh, sangat mungkin. Jadi kerjasama ini dan itu sudah terbukti di beberapa lembaga ya. Mahasiswa UIN 1 yang diterima dari magang terus bisa diterima seperti di Bank Rakyat Indonesia Kabupaten, di BCA, juga di BSI, atau juga ada yang langsung diterima di ini Mayangkara Group. Di Mayangkara Group itu banyak mahasiswa yang magang, tingkat disiplinnya bagus ya, integritas kerjanya bagus, ya langsung diterima, langsung dilamar lah. Bukan mahasiswa yang melamar pekerjaan, tapi lapangan kerja itu membutuhkan mahasiswa ini. Baik, magang, ada istilah magang internasional. Menurut Pak Wadek gimana? Magang berskala internasional itu sangat sudah menjadi kebutuhan bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, karena Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu cakupannya kan tidak saja nasional. Kalau bicara moneter mesti internasional, bicara tentang perbankan tidak hanya lokal nasional tapi bagaimana secara internasional. Maka perlu sekali harus disupport, pimpinan mensupport, bahkan bukan hanya mensupport dari sisi finansial tapi mensupport dari sisi persiapan mahasiswa magang secara internasional itu. Okay. Hanya selama ini untuk magang internasional itu banyak regulasi-regulasi yang masih menghambat. Mungkin hambatan internal itu mahasiswa kalau mau ditempatkan di luar negeri itu butuh kecakapan bahasa yang bagus, TOEFL-nya harus ditingkatkan dan lain-lain mungkin. 29 lebih kerjasama dengan FEBI, saya pikir angka yang tidak sedikit. Nah, ya. Apakah ada indikator Pak Wadek, stakeholder yang seperti apa standar FEBI, ataukah FEBI itu membuka tangan semua stakeholder bisa bekerja sama dengan FEBI, ataukah ada indikator? Indikator lembaga yang bisa kerjasama dengan FEBI itu tentu disesuaikan dengan core keilmuan pertama. Yang kedua memiliki visi yang sama membangun bangsa ini. Kami punya mahasiswa bagaimana bisa mencerdaskan, sana juga punya SDM bagaimana sharing SDM gitu. Terus yang lain adalah yang menurut saya perlu menjadi penekanan buat kita adalah simbiosis mutualisme, saling memberi manfaat ya. FEBI dapat apa, di sana dapat apa begitu. Rata-rata lembaga-lembaga yang ditempati magang oleh FEBI UIN 1 Tulungagung itu selalu minta setiap tahun. Minta lagi, jadi misalnya kapan program magang mahasiswa dikirim ke kantor kami gitu. Jadi menurut saya indikatornya ya yang penting saling menguatkan. Karena kalau di tempat kerja itu kan mereka sudah bonafit yang dipikirkan. Sedangkan di kita bagaimana mahasiswa memiliki pengetahuan dan pengalaman yang bagus sehingga masuk dunia kerja
dia tidak lagi tidak canggung ya, sudah memiliki pengalaman ya. Pengalaman kerja. Baik. Tadi panjang lebar mengenai kerjasama. Nah, sekarang terkait kemahasiswaan dan prestasi, Pak Wadek. Mungkin bisa disampaikan sedikit banyak prestasi-prestasi yang dicapai oleh mahasiswa FEBI, baik non-akademik dan akademik. Baik, secara umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini memiliki tampilan ya narsis lah, agak keren gitu dibandingkan dengan fakultas lain ya. Dalam catatan kami selama satu periode 2024 itu mahasiswa FEBI itu yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan internasional itu ada 19. Ada 19 prestasi. Baik di dalam seminar internasional dia sebagai presenter, bisa juga di dalam perlombaan ya. Perlombaan atau pertandingan. Itu ada 19. Sedangkan yang skala nasional itu sudah kami tuangkan dalam annual report, laporan tahunan kami itu ada 47 mahasiswa di tingkat nasional. Dan saya amati masuk pada nomine ini adalah diambil dari juara 3 ke atas. Juara harapan tidak kami masukkan. Itu ada 47 mahasiswa. Lah rata-rata dari mahasiswa yang memiliki ini sudah kami himpun dalam bentuk komunitas tertentu, disebut komunitas Jawara FEBI, dan itu akan terus kami lakukan pembinaan, mungkin pendampingan sesuai dengan passion mereka, karena ada yang passionnya di business plan, ya perencanaan bisnis yang matang, ada yang passionnya di stock lab, ada yang passionnya itu pada penulisan artikel dan presentasi. Tapi ada juga yang passionnya adalah pada modeling, seperti duta-duta kampus. Kampus. Ya. Baik, terkait dengan keikutsertaan mahasiswa ini Pak Wadek di setiap event-event lomba, kira-kira pihak fakultas ini memfasilitasi penuh atau bagaimana? Secara de facto atau de jure lah. Jadi fakultas itu menyiapkan anggaran untuk pengiriman mahasiswa-mahasiswa pada ajang nasional dan internasional. Hanya sekarang lebih selektif. Kalau dulu tidak selektif dibuka lebar begitu, biasanya mahasiswa berlomba-lomba untuk mengajukan keikutsertaan itu di awal, sehingga pada akhir-akhir tahun itu biaya habis ya, karena sudah terserap di awal, sehingga banyak yang tidak terbiayai. Untuk tahun ini kami melakukan seleksi betul mana lomba yang mendukung untuk akreditasi unggul itu kami support ya. Seperti keikutsertaan mahasiswa dalam event internasional itu Bu Dekan pasti tidak terlalu selektif, sudah di ACC gitu. Dan kami kemarin mengirimkan beberapa mahasiswa pada seminar internasional, dia lolos artikelnya 2 orang sudah dibiayai, dan hari ini baru saja itu dibuatkan SPD juga, keikutsertaannya di Surabaya ya. Jadi difasilitasi itu ya. Baik, difasilitasi penuh ya Pak Wadek. Ya. Nah Pak Wadek, Pak Haji Muniri, dulu ini kan menjadi Wadek 3 juga ya di Fakultas Tarbiyah. Iya. Kayaknya passionnya begitu. Apa yang membedakan Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ekonomi? Awal-awal masih canggung ya. Saya sekarang melihat di ekonomi ini betul-betul lebih terbuka. Kalau di Fakultas Tarbiyah mungkin karena pendidikan ya agak sungkan dengan itu. Kalau di ekonomi betul-betul terbuka. Lebih-lebih tuntutan Bu Dekan bahwa anak-anak di ekonomi program-programnya harus memuat international event itu. Dan hampir seluruh HMPS, DEMA itu kegiatannya harus memuat internasional. Kegiatannya harus internasional. Lah, dari sisi tampilan di ekonomi ini luar biasa. Saya senang sekali, baik dari sisi tampilan
passion diri ya, dalam memformat diri itu ekonomi luar biasa. Juga dalam memformat kegiatan itu bisa dijadikan contoh untuk fakultas-fakultas lain. Ya, mungkin Baik. itu. Terkait alumni, Pak Wadek, apakah ada semacam paguyubannya dan seberapa penting jaringan alumni itu? Alumni di FEBI ini baru terbentuk ya 2 periode ya, periode yang lalu dan periode sekarang. Periode sekarang ada namanya Ikatan Alumni. Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ya. Karena ada dalam satu ikatan, alumni ini menurut saya sangat penting. Banyak alumni itu memberikan informasi lowongan pekerjaan, kadang memberikan informasi tentang studi lanjut, menggunakan beasiswa, itu jalan-jalannya mereka banyak tahu. Juga alumni itu bisa memberikan jalan kita melakukan kerjasama dengan pihak-pihak tertentu di mana dia bekerja. Itulah alumni. Saya rasa alumni ini ke depan perlu diberikan ruang ya, ketika rapat-rapat umum, apakah dalam menyusun program kerja fakultas itu harus mengundang alumni. Bagaimana suara mahasiswa itu kampus ini diharapkan oleh mahasiswa. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Pak Wadek. Ada istilah ormawa, kemudian HMPS, ada DEMA dan lain-lain. Seberapa penting organisasi tersebut untuk masa depan mahasiswa? Saya rasa saya tetap punya sebuah semacam pikiran bahwa organisasi itu miniatur kehidupan masa depan. Jadi mahasiswa yang aktif di dalam berorganisasi itu di tengah-tengah masyarakat ya sebagaimana dia di kampus. Kalau dia di kampus selalu berada pada garda depan, di masyarakat pun dia pasti dibutuhkan pada garda depan. Maka dari itu organisasi ini perlu lakukan pembinaan, selain pembinaan mental juga pembinaan tentang karakternya, pembinaan tentang akademiknya. Saya selalu wanti-wanti mahasiswa yang aktif itu jangan sampai molor, harus jadi teladan bagi teman-teman. Lulus tepat waktu. Lulus tepat waktu. Oke, sudah panjang lebar saya ngobrol ini dengan Pak Wadek 3. Pesan terakhir Pak Wadek ke teman-teman mahasiswa FEBI dari Pak Wadek. Baik, saya berpesan pada mahasiswa FEBI secara umum. Pertama, perbaiki diri. Jangan pernah menyesal berbuat baik pada saat mahasiswa. Karena sesungguhnya apa yang telah saudara lakukan itu adalah investasi di masa depan. Jangan pernah mencoba-coba untuk berperilaku buruk, baik dalam memalsu tanda tangan, karena itu juga investasi buruk di masa datang. Tidak mungkin ada kesuksesan dibangun di atas yang tidak baik ya. Jadi saya selalu optimis anak-anak FEBI di dalam brandingnya, kita sudah membranded diri, itu harus baik karena anak-anak FEBI dibutuhkan di masa mendatang. Baik, luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Wadek 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UI 1 Tulungagung terkait dengan panjang lebar ya terkait dengan kerjasama alumni dan kemahasiswaan. Episode kali ini sudah selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus Piensa Win 1 Tulungagung di channel YouTube. Saya Rizal Furqon Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.